Bab 14, Di Ambang Kekuasaan. Medan, Juni tahun 1946. Pao Antui tidak lagi hanya menjaga toko. Mereka mulai menjaga jalan, menjaga pintu gudang, menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus berhenti. Tan Giokseng berdiri di tengah semua itu. Tenang, tegas, dan sekarang, tidak lagi tunduk. Ketertiban mulai berubah, bukan lagi seperti pagar pelindung, tapi seperti gerbang, dengan penjaga yang memegang kunci. Tentara Republik mulai masuk ke sektor-sektor yang dijaga Pao Antui. Mereka ingin mendata ulang, menertibkan, menegaskan bahwa keamanan adalah urusan negara. Tan menolak. Kami sudah berjaga sebelum kalian datang, katanya. Kami tahu siapa yang harus dilindungi. Kami tidak butuh perintah dari luar. Seorang perwira muda mencoba bicara. Tan tidak menjawab, ia hanya memberi isyarat pada penjaga di belakangnya. Senjata diangkat, bukan untuk menembak, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka siap. Dan siap, kadang berarti, tidak ingin diatur. Li Yuan melihat semua itu. Ia tidak bicara, tapi dadanya terasa berat. Dulu kita berjaga agar tidak ada kekerasan, pikirnya. Sekarang kita berjaga untuk menentukan siapa yang boleh bicara. Ia mulai sadar, Tan tidak lagi menjaga. Tan mulai menguasai. Dan kekuasaan, kalau terlalu lama tidak dipertanyakan, bisa kehilangan arah. Malam itu, Li Yuan berjaga di sektor dekat pos tentara. Ia melihat dua penjaga Pao Antui menahan truk logistik. Memeriksa isi, meminta kontribusi keamanan. Tentara tidak melawan, tapi mereka mencatat. Li Yuan tahu, ini bukan lagi soal perlindungan. Ini soal siapa yang berani membuat aturan. Dan aturan, kalau bisa dibeli, akan terus berubah bentuk. Li Yuan mencoba bicara. Kita mulai melewati batas, katanya. Kita bukan negara. Tan menatapnya lama, lalu berkata, kalau negara tidak bisa jaga kita, kita jaga diri sendiri. Kalau mereka mau bicara, datanglah sebagai tamu. Bukan sebagai tuan. Kata-kata itu tidak keras, tapi tajam. Seperti pintu yang ditutup pelan, tapi dikunci dari dalam. Malam itu, Li Yuan berdiri di persimpangan. Antara loyalitas dan hati nurani. Antara menjaga dan menguasai. Antara ikut dalam kekuatan, atau jadi suara yang berani bertanya. Ia menatap langit yang gelap. Menatap tongkat di tangannya, lalu menulis satu kalimat di buku kecilnya. Kalau penjaga tidak bisa ditegur, maka yang dijaga akan mulai takut.